Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nilam Abbas dari kelas A3 Fakultas Keperawatan dengan NIM 2114201125. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu konsep dan urgensi pendidikan Pancasila serta konsep dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Pancasila dari dosen pengampu Dr. Debbie C. Harende, MSI, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tentang sebuah materi, yaitu menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat sebagai contoh: percaya kepada Tuhan dan toleran, 2 gotong royong, 3 musyawarah, 4 solidaritas atau kesetiakawanan. Gotong royong didasarkan atas semangat kebersamaan yang terwujud dalam semboyan filosofi hidup bangsa Indonesia, yaitu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Konsekuensinya, pihak yang mampu harus mendukung pihak yang kurang mampu dengan menempatkan posisi pemerintahan sebagai mediator untuk menjembatani kesenjangan tersebut, pajak sebagai solusi untuk kesenjangan tersebut. Nilai-nilai Pancasila berdasarkan teori kausalitas yang diperkenalkan oleh Nathan Nengkuro sebagai berikut: 1. Kausa materialis, 2. Kausa formalis, 3. Kausa efisien, dan yang terakhir kausa finalis. Hal tersebut merupakan penyebab lahirnya negara kebangsaan Republik Indonesia. Maka, penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dapat berakibat terancamnya keberlangsungan negara. Munculnya permasalahan yang mendera Indonesia memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Permasalahan yang muncul dan mendera Indonesia, yaitu yang pertama, masalah kesadaran berpajak, masalah korupsi, masalah lingkungan, masalah disintegrasi bangsa, masalah dekondensi bangsa, masalah narkoba, masalah penegakan hukum yang berkeadilan, dan masalah terorisme. Adapun salah satu contoh permasalahan yang muncul dan mendera Indonesia itu salah satunya pada masalah kesadaran berpajakan. Free rider menikmati manfaat pembangunan tanpa berkontribusi melalui pajak. Hal ini diibaratkan seperti penumpang kereta api yang tidak membeli tiket tetapi menikmati manfaat transportasi tersebut. Contoh pada masalah korupsi yaitu unjuk rasa mahasiswa menentang korupsi. Kemudian pada masalah lingkungan terjadinya gunung sampah di Bantar Gebang. Dengan memperhatikan masalah tersebut, maka pendidikan Pancasila sangat penting untuk diajarkan pada berbagai jenjang pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yaitu agar mahasiswa tidak tercabut dari akar budayanya sendiri dan agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penentuan dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Urgensi pendidikan Pancasila bagi mahasiswa sebagai calon pemegang tonggak estafet kepemimpinan bangsa untuk berbagai bidang dan tingkatan, yaitu agar tidak terpengaruh oleh paham-paham asing yang negatif. Dengan demikian, urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi dengan meminjam istilah Bramson, yaitu sebagai bentuk civic discussion yang dapat menjadi landasan untuk pengembangan civic knowledge dan civic skills mahasiswa. Adapun visi dan misi mata kuliah pada pendidikan Pancasila sebagai berikut. Visi pendidikan Pancasila, yakni terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila.
menjadi untuk hidup dan berkehidupan dalam bermasyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. Dan yang terakhir, mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik atau sintetik disiplin sebagai misi akademik. Dalam pembelajaran pendidikan Pancasila, 4 pilar pendidikan menurut UNESCO menjadi salah satu rujukan dalam prosesnya yang meliputi learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Konsep dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pada pembukaan UUD 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966 yang menandakan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PKKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Memorandum DPR-GR itu disahkan pula oleh MPRS dengan ketetapan nomor 12 MPRS 1966 yang menegaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum di Indonesia. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan di sini saya ingin mengajak kalian untuk bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia, universitas dengan fakultas-fakultas terbaik dan juga sudah terakreditas B. Jadi tunggu apa lagi? Ayo gabung bersama saya di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.